Saya bernama Destu Lumbangaol. Saya CGP Angkatan 4 dari Kota Pematang Siantar. Dan pendamping saya yaitu Bapak Ikot Manulang, dan fasilitator saya adalah Bapak Fahmi Indra. Terima kasih untuk bimbingannya, untuk Bapak fasilitator dan juga Bapak pendamping saya. Sekali lagi salam guru penggerak untuk semua guru-guru penggerak se-Indonesia. Tentu saya juga dengan Bapak Ibu sekalian merasakan hal yang sama, yaitu sangat bersyukur bisa bergabung dalam program guru penggerak ini. Saya menyadari betapa banyak ilmu dan wawasan yang berubah kepada diri saya ketika saya bergabung dalam program guru penggerak ini. Ternyata selama saya dalam mengajar ini banyak masih kekurangan yang saya dapatkan. Saya terkadang mengajar atau di dalam kelas itu program yang saya lakukan atau kegiatan-kegiatan yang saya lakukan ternyata belum sepenuhnya itu berpihak kepada siswa. Namun di dalam guru penggerak ini kita diharapkan menjadi guru yang mampu membuat semua program dalam mengajar itu, bahkan di dalam lingkungan sekolah kita, menjadi lingkungan sekolah yang berpihak kepada siswa. Secara khusus di modul 3, ya, di modul 3 saya sangat bersyukur ketika saya dibantu menjadi pengambil keputusan yang baik, menyadari bahwa memang saya sebagai guru, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran di dalam kelas, adalah hal yang akan tugas saya adalah dalam setiap harinya. Mungkin saya dengan rekan-rekan guru yang lain tanpa menyadari ternyata banyak sekali kegiatan-kegiatan itu kita menjadi pengambil keputusan, dan keputusan itu harus adalah keputusan yang paling baik. Namun biasanya keputusan-keputusan itu kita ambil secara sendiri saja. Keputusan-keputusan yang kadang tidak melibatkan banyak orang. Dan saya disadarkan, saya bersyukur, sekali lagi saya bersyukur sebagai calon guru penggerak. Saya menyadari bahwa saya sebagai pemimpin pembelajaran dalam kelas, saya adalah pengambil keputusan dan keputusan itu harus sangat-sangat baik dan sangat-sangat tepat. Dan saya dapatkan itu di modul 3 ini. Saya diajari bagaimana sebenarnya mengambil keputusan dengan baik. Dan di dalam kehidupan sehari-hari atau di dalam lingkungan sekolah itu terkadang banyak, seperti yang saya katakan tadi, banyak kasus sebenarnya. Kasus dilema-dilema etika, bujukan-bujukan moral yang kadang muncul di dalam lingkungan sekolah itu. Dan saya secara pribadi pernah menemukan itu, dan saya menemukan benar dan benar suatu tindakan yang membuat saya bingung sebenarnya. Saya bingung untuk melakukan yang mana, karena saya anggap kalau saya lakukan yang A kadang benar juga, kayak saya lakukan B juga benar. Nah, ini menjadi problema dalam lingkungan saya ketika itu, dan saya secara pribadi. Dan satu yang paling menarik yang saya dapatkan itu adalah uji publikasinya. Dan sering sekali memang ketika saya mendapatkan dilema etika itu, pada akhirnya ketika keputusan itu saya ambil, saya akhirnya jadi tidak nyaman. Ketika keputusan, dan pada beberapa jam setelah itu saya pada akhirnya menyesal dengan keputusan itu. Ya, saya menyesal dengan keputusan itu, sehingga seperti yang saya katakan tadi, ini sangat keren, ini sangat membantu saya dalam lingkungan belajar saya. Dan salah satu yang harus saya miliki adalah mengambil keputusan itu. Seperti saya katakan tadi, saya sering kali menyesal, dan menariknya memang saya langsung teringat dengan keputusan-keputusan yang sebelum-sebelumnya. Akhirnya
waduh, kok saya jadi begini ya. Akhirnya saya menyesal dengan tindakan yang saya lakukan, dengan kesimpulan yang saya lakukan, dengan keputusan yang saya lakukan. Ya, sering sekali, waduh, keputusan itu saya ambil secara pribadi. Nah, namun hal ini sangat membantu saya bersyukur sekali lagi, sangat bersyukur, dan saya bisa bergabung dengan rekan-rekan yang lain, satu CGP, Sekota Pematang Siantar, dan harapannya kita menjadi guru-guru yang berpihak kepada siswa dan menjadi boleh menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan membuat siswa bahagia. Nah, saya sudah mendapatkan ilmu itu melalui dari fasilitator saya, pendamping saya, dan instruktur yang terus memberikan wawasan yang lebih lagi, yang tiap minggunya berganti, ya, yang setiap modulnya itu berganti. Dan kembali, memang itu akan saya publikasikan, saya akan transfer. Bagaimana saya akan mentransfer itu kepada rekan-rekan guru saya? Saya sering lakukan, yang pertama, bagaimana cara mentransfer itu, saya akan lakukan sendiri dulu. Dalam keputusan-keputusan yang di sekolah, saya akan mencoba melakukan itu dengan sendiri, dengan melibatkan rekan kerja ataupun kepala sekolah untuk ikut serta di dalam pengambil keputusan yang akan saya lakukan. Dan bagaimana saya mentransfer itu kepada rekan-rekan, seperti yang sebelumnya kita sudah membentuk suatu komunitas di sekolah itu. Saya sudah membentuk komunitas, sehingga saya kan pertama sekali ingin menseringkan atau menceritakan tentang di modul 31 ini kepada rekan-rekan saya yang ada di lingkungan sekolah saya, yaitu di SMP Metodis Pematang Siantar. Dan saya akan transfer semuanya, saya akan berbagi kepada mereka. Hal yang baik ini saya akan transfer kepada rekan-rekan yang lain, mungkin baik secara pribadi atau dalam komunitas yang saya bentuk. Tentu saya akan meminta bantuan daripada Bapak pimpinan saya, Bapak Kepala Sekolah saya, untuk membantu saya dalam mentransferkan ini. Nah, langkah-langkah untuk mengambil keputusan itu tentu saja langkah-langkah yang akan kita ambil sesuai dengan prosedur yang diberikan kepada kita. Seperti yang saya katakan tadi, di dalam suatu pengambilan keputusan akan ada uji-uji yang akan dilakukan. Yang pertama adalah uji legalnya, kemudian uji regulasinya. Uji legal, apakah ada aspek hukum yang dilanggar, gitu ya? Apakah ada aspek hukum yang dilanggar? Kemudian ada uji regulasinya, adakah standar profesional, dilema etika, bila situasi yang dihadapi adalah dilema etika, ya, adakah unsur hukum yang dilanggar di dalamnya atau peraturan yang ada di sekolah itu sendiri, di lingkungan sekolah itu sendiri. Kemudian uji intuisi melalui pola pikir, pemikiran saya, insting saya, dan itu akan saya lakukan. Kemudian uji publikasi di sini yang paling penting. Dan yang paling menarik bagi saya di sini adalah ketika saya mengambil keputusan, siapkah saya dipublikasikan dengan keputusan itu? Itu yang paling menarik, itu yang paling keren menurut saya, itu yang paling penting nih. Dan di sini uji yang paling penting, bahwa ketika memang keputusan itu kita ambil, kita harus siap dong dengan konsekuensinya, dengan jawaban-jawaban yang paling tepat menurut pemikiran kita. Itu makanya di uji publikasi ini saya sangat tertarik, ya. Kemudian saya akan uji melalui dari panutan idola saya. Dan tentu saja semua ini tidak hanya melibatkan saya akan menemukan fakta-fakta di dalam permasalahan itu, di dalam kasus itu, fakta-faktanya, kemudian siapa-siapa saja yang terlibat, dan dilema etikanya di bagian mana. Jadi gitu. Kemudian pengujian paradigma benar lawan benarnya, dan siapa lawan siapa, misalnya individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek dan jangka panjang, dan semuanya itu. Dan itu akan saya gunakan sebagai untuk menguji kasus yang saya hadapi di dalam lingkungan sekolah saya. Langkah awal yang akan saya lakukan, itulah langkah-langkah yang akan saya lakukan untuk pengambilan keputusan. Dan pertanyaan berikut, mulai kapan saya akan melakukan itu? Dan saya akan lakukan itu semenjak saya sudah belajar ini. Saya akan lakukan ketika saya sudah belajar ini, saya berbagi kepada rekan-rekan yang lain. Saya akan lakukan ini hari ini
besok sampai ke depannya saya akan lakukan. Saya akan sebisa mungkin, ya, saya akan lakukan sebisa mungkin apa yang sudah saya pelajari. Dan tentu saja saya nggak bisa sendiri dalam melakukan itu. Saya selalu meminta kepada pendamping saya untuk tetap melihat apa yang sudah saya lakukan setiap kali pendampingan. Juga yang ada di lingkungan sekolah, saya mengajak beberapa rekan guru untuk melihat setiap kali saya akan beraksi nyata tentang apa yang sudah saya pelajari. Ada beberapa rekan guru yang tetap selain komunitas itu, ya, selain komunitas itu saya sudah ajak beberapa rekan guru yang bisa saya ajak bicara dengan leluasa. Tentu saja bisa semuanya, semuanya bisa leluasa, tapi yang siap untuk saya tetap ajak diskusi, ya, termasuk dengan kepala sekolah. Kepala sekolah siap menguji seefektif apa yang sudah saya lakukan, termasuk pengambil keputusan itu. Dan terima kasih sekali lagi, terima kasih untuk program Guru Penggerak ini. Saya banyak berubah tentang pola saya mengajar, bahwa ternyata selama ini saya terlalu memaksa, dan di sini saya dapatkan tentang bagaimana mungkin saya memaksa seorang anak itu atau ikan itu berlari. Bagaimana mungkin burung dipaksakan untuk berenang, dan di sini merubah betul pola pikir saya tentang siswa itu sendiri. Saya selama ini terlalu memaksa, saya menuntut hanya sebatas tujuan pembelajaran itu. Tujuan pembelajaran itu banyak sekali tentang coaching untuk seorang siswa. Selama ini saya nggak tahu, dan ini coaching ini akan berhubungan dengan juga pengambil keputusan ini, ya. Jadi di dalam pengambil keputusan mungkin saya bisa menerapkan coaching yang sudah diajarkan juga kepada saya. Ada kasus-kasus yang harus saya selesaikan, ya, kasus-kasus yang sebagai pengambil keputusan, dan saya akan terapkan juga dengan menggunakan teknik coaching yang sudah dijelaskan. Sekali lagi saya bersyukur, terima kasih untuk program ini. Semoga rekan-rekan guru dalam keadaan sehat semuanya. Tuhan memberkati. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Salam